Salam anak-anak kelas 4 yang sangat luar biasa. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita bertemu lagi ya. Dan hari ini anak-anak belajar lewat video. Nanti hari Jumat baru kita akan Google Meet ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA ya. Kita sudah berakhir di buku tema 3 dan saat ini kita akan lanjut di buku tema 4. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menjaga keseimbangan sumber daya alam. Tapi sebelumnya itu Mister akan ajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta tuntunan Tuhan supaya ketika kita belajar kita fokus, tidak ada yang main-main, tidak ada yang tidak konsentrasi. Baik anak-anak, mari kita berdoa untuk mulai pelajaran kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh bangun, dan saat ini Tuhan anak-anak akan mengikuti pelajaran IPA. Tolong anak-anak Tuhan, biarlah mereka boleh mengikuti pelajaran ini dengan baik. Berikan hikmat-Mu, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam pelajaran kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Jadi anak-anak siapkan buku tema 4 dan mari sama-sama buka di halaman 13 ya. Sama-sama buka di halaman 13 dan Mister akan mengajak anak-anak semua untuk melihat pelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini tentang menjaga keseimbangan sumber daya alam. Jadi di hari ini pelajaran kita sekali lagi adalah menjaga keseimbangan sumber daya alam. Baik, anak-anak buka di halaman 13, buku halaman 13 di situ. Jadi anak-anak kita akan buka di halaman 13 dan kita akan lihat tentang menjaga keseimbangan sumber daya alam. Baik, kita pelan-pelan supaya anak-anak bisa tangkap dan anak-anak bisa mengingat kembali ya. Nanti hari Jumat Mister akan tanya ya. Jadi anak-anak selesai mengikuti pelajaran ini, kalau tidak nonton berarti tidak akan tahu ya. Nah sekarang kita akan belajar, anak-anak memperhatikan dengan baik, memperhatikan dengan serius, agar ketika anak-anak ulangan atau di ujian akhir semester, anak-anak bisa menjawab dengan baik dan benar. Oke. Nah anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas tentang menjaga keseimbangan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi anak-anak, sumber daya alam adalah sesuatu yang alami ya, sesuatu yang alami atau berasal dari alam untuk dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan manusia ya. Jadi sumber daya alam itu adalah sesuatu yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ada di sini ada dua komponen ya. Di sini ada beberapa komponen yang kita akan lihat. Nah, sumber daya alam terdiri atas komponen biotik ya, ada dua komponen ya. Mungkin anak-anak nanti sudah di kelas 5 nanti akan tahu lagi tentang komponen tentang alam ya. Nah, di sini sumber daya alam itu terdiri dari dua. Jadi sumber daya alam itu terdiri atas dua komponen. Yang pertama itu komponen biotik. Nah, komponen biotik itu meliputi hewan, tumbuhan dan mikroorganisme ya. Jadi komponen biotik itu meliputi ada 3, yaitu hewan, tumbuhan dan mikroorganisme. Nah, sedangkan selain itu juga ada terdapat komponen abiotik. Jadi ada biotik dan abiotik. Jadi ada perbedaannya biotik dan abiotik. Nah, komponen abiotik itu meliputi seperti minyak bumi, gas, alam, air, tanah, dan cahaya matahari. Itu komponen abiotik. Nah, itu adalah sumber daya alam yang dapat kita lihat. Nah, berdasarkan sifatnya kita dapat menggolongkan sumber daya alam menjadi 2. Jadi berdasarkan sifatnya kita akan dapat menggolongkan sumber daya alam itu menjadi 2, yaitu
sumber daya alam yang diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekali lagi anak-anak, ada dua, kita lihat di sini ada dua sumber daya alam yang dapat digolongkan, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini mari kita bahas lebih lanjut lagi ya anak-anak. Mari kita masuk lebih dalam lagi, kita masuk lebih mendalam lagi untuk melihat. Nah, yang pertama hari ini yang kita bahas adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Mari ikut Mister akan jelaskan pelan-pelan. Jadi, yang pertama hari yang kita bahas adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lihat di masih di halaman 13. Di situ nomor 1, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui terus-menerus atau digunakan terus-menerus setiap hari. Nah, dan tersedia ya, dan itu bisa tersedia kembali ya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan terus-menerus dan itu dapat digunakan kembali. Nah, contohnya adalah di situ adalah tanah. Nah, kemudian hutan ya. Tanah, hutan, air, dan udara. Itu adalah ada 4 ya. Ada tanah, ada hutan, ada hewan, air, dan udara ya. Itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang anak-anak, Mister ajak kita untuk melihat sumber daya alam yang diperbaharui itu. Yang pertama itu adalah tanah. Nah, tanah adalah tempat kita semua untuk berpijak. Jadi tanah adalah tempat untuk kita bisa tinggal ya. Bisa buat rumah, bisa tinggal, bisa beraktivitas di atas tanah. Nah, kita dan makhluk hidup lainnya kita tinggal di atas tanah. Nah, di sini kita dan makhluk hidup itu tinggal di atas tanah. Nah, anak-anak, di sini Mister akan menjelaskan tentang beberapa jenis tanah. Nah, bukan hanya tanah itu bukan hanya tanah yang kita lihat sekarang ya, tanah yang kita tinggal sekarang, yang kalian anak-anak rumah kalian berada ya. Tapi di sini kita akan melihat beberapa jenis tanah. Nah, yang pertama itu jenis-jenis tanah. Nah, di sini jenis-jenis tanah antara lain yaitu yang pertama tanah vulkanik. Nah, anak-anak tahu apa itu tanah vulkanik? Oke, mari ikut Mister. Jadi anak-anak, tanah vulkanik itu adalah berasal dari letusan gunung berapi ya. Jadi tanah vulkanik itu adalah tanah yang berasal dari letusan gunung berapi ya. Anak-anak sudah paham? Jadi tanah vulkanik itu berasal dari tanah vulkanik itu berasal dari letusan gunung berapi ya. Makanya kalau ada letusan gunung kemudian selesai letusannya petani menanam sesuatu di dekat gunung tersebut, kan waktu gunung meletus itu kan laharnya keluar. Nah, tanahnya itu juga akan menjadi subur kalau kita tanam sesuatu. Contohnya kalau di Bali itu di Batur ya, di Gunung Batur di Kintamani. Di sana tanahnya subur ya, karena waktu itu mungkin ada Gunung Batur mungkin pernah meletus sehingga di sana itu menanam segala sesuatu subur ya. Kemudian ya, jadi itu adalah tanah vulkanik. Jadi tanah vulkanik adalah berasal dari letusan gunung berapi. Kemudian yang kedua itu tanah humus. Nah, anak-anak tahu apa itu tanah humus? Jadi anak-anak, tanah humus itu adalah berasal dari lapukan ya. Lapukan, contohnya lapukan daun, lapukan batang pohon yang sudah lapuk. Itu tanah humus. Itu berasal dari pelapukan daun atau batang pohon, daun pohon atau batang pohon ya, itu disebut dengan tanah humus. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tanah gambur ya. Di situ tanah gambur. Apa itu tanah gambur anak-anak? Jadi tanah gambur adalah pengendapan atau penumpukan. Jadi contohnya anak tumpuk daun atau tumpuk benda-benda yang bisa lapuk. Nah, di situ ketika sudah lapuk itu akan menghasilkan tanah. Nah, itu disebut dengan tanah gambur. Contohnya kalian numpukin daun atau rumput ya, itu bisa terjadi tanah gambur ya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Jadi anak-anak, itulah
apa yang dimaksud dengan tanah vulkanik, tanah humus, dan tanah gambur, Mister sudah jelaskan. Nah, baik anak-anak, yang kemudian itu yang tentang tanah. Jadi sumber daya alam yang diperbarui tadi itu tentang tanah. Nah, sekarang lihat di halaman 14. Nah, halaman 14 itu bagian B. Sekarang kita masuk ke hutan. Nah, hutan merupakan sumber daya alam yang dapat rusak. Jadi hutan adalah sumber daya alam yang dapat rusak. Kita lihat sudah di minggu lalu di buku tema 3 kita sudah bahas. Bisa sudah ajak kalian untuk bahas bagaimana kita menjaga keseimbangan lingkungan, kita menjaga kelestarian lingkungan. Ya, Mister sudah ajak kalian untuk kita sudah belajar bersama-sama. Nah, sekarang kita lihat kembali lagi hutan. Nah, hutan merupakan sumber daya alam yang dapat rusak. Hutan dapat rusak dan musnah jika tidak dilestarikan. Jadi anak-anak, hutan akan rusak jika kita tidak melestarikan hutan itu. Nah, penyebab kerusakan hutan adalah antara lain. Mari ikut Mister. Jadi kerusakan hutan itu antara lain yang pertama penebangan hutan secara liar. Jadi rusaknya hutan itu karena apa? Penebangan hutan secara liar ya, menebang hutan dengan sembarangan akhirnya merusak ekosistem hutan. Kemudian yang kedua, kebakaran hutan yang terjadi pada musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau ada kebakaran di hutan itu juga mempengaruhi dan merusak hutan karena semua pohon terbakar, akhirnya terjadi kegundulan ya, akhirnya cuacanya menjadi panas, lingkungan sekitar rusak dan tidak ada pohon yang hidup ya. Kemudian yang ketiga, pembakaran hutan untuk membuat ladang ya. Nah, di sini terkadang kita juga sebagai manusia itu salah ya, menebang hutan dengan sembarangan untuk membuat ladang, sedangkan kita tidak mengingat apa yang akan terjadi ketika kita menebang hutan ya. Nah, itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua itu hutan. Nah, di sini ketika hutan itu menjadi subur, ketika kita sudah menebang pohon, itu kita harus melakukan reboisasi atau penanaman ulang. Jadi kita ambil tumbuhan apa yang kita tanam, kemudian kita tanam supaya hidup kembali, jadi subur kembali tanah itu ya, atau hutan. Nah, kemudian yang bagian C. Nah, bagian C adalah hewan, kemudian hewan. Nah, hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Nah, ini hewan dapat juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah hewan. Nah, hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, di sini hewan. Nah, di sini hewan dibedakan menjadi dua. Ada hewan liar dan hewan peliharaan. Nah, ya, di sini ada dua hewan. Jadi di sini hewan itu terbagi menjadi dua. Ada hewan liar dan hewan peliharaan. Nah, contoh hewan liar itu adalah gajah, harimau, kemudian singa, buaya, ya, masih ada banyak contoh hewan liar. Contohnya biawak, contohnya babi hutan, itu hewan-hewan liar ya. Jadi di situ ada beberapa contoh aja, contohnya seperti gajah, seperti buaya, harimau, dan singa, itu hewan-hewan liar. Nah, sedangkan ada hewan ternak ya, hewan peliharaan atau ternak, yaitu seperti sapi, kambing, ayam, itik, apalagi kelinci, kerbau, apalagi babi, kucing ya. Itu adalah hewan peliharaan. Jadi ada hewan liar dan hewan peliharaan. Nah, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi itu bisa digunakan terus-menerus. Contohnya kita mau makan telur itik. Jadi kita tinggal beli. Nah, stoknya itu tidak akan habis karena ada produksi untuk atau pembuatan peternakan itik, sehingga stoknya tidak pernah habis. Jadi terus datang karena apa? Karena memelihara itik ya. Nah, kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu bagian C, hewan. Yang keempat adalah bagian D. Bagian D itu adalah air. Nah, air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang keempat adalah air. Nah, air adalah kebutuhan yang paling penting bagi makhluk hidup dan manusia ya. Itu kebutuhan yang paling utama, yang paling penting, sangat penting. Nah, manusia menggunakan air untuk contohnya mandi, cuci, minum, memasak ya.
itu terus menerus akan kita punya. Jadi sumber daya alam itu dapat diperoleh adalah air. Nah, air itu kita gunakan untuk tadi Mister sebutkan mandi, cuci, masak, ya, kemudian minum. Nah, selain itu keperluan sehari-hari juga digunakan ya. Ada kegunaan lain dari tadi Mister sebutkan, ya, kegunaan lain dari memasak, mandi, minum, dan mencuci. Nah, kegunaan lain dari air adalah untuk yang pertama itu mengairi sawah, kemudian memelihara ikan. Yang keempat untuk sarana transportasi, ya. Contohnya laut. Masa kita untuk sarana transportasi, contohnya kita mau naik kapal laut, ya. Tidak mungkin kita harus berjalan kaki, ya. Kita harus lewati laut, berarti kita harus sarana transportasi adalah kapal laut. Kemudian pembangkit listrik, ya, yaitu dengan pembangkit listrik tenaga air atau yang sering disebut dengan PLTA, ya. Nah, itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi yang pertama tadi yaitu tanah, kemudian hutan, yang ketiga hewan, yang keempat adalah air. Itu 4 sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ada 4. Yang pertama tanah, yang kedua hutan, yang ketiga hewan, yang keempat adalah air. Jadi 4 sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Baik, anak-anak, kita sampai di sini aja, ya, untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan kita akan lanjut di hari Jumat. Di hari Jumat kita akan lanjut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita akan lihat di hari Jumat. Kita masih di halaman 14 dan kita akan lanjut di hari Jumat. Baik anak-anak, hari ini tidak ada tugas. Kalian nonton video ini, kalian nonton pelajaran hari ini. Mister akan tanya hari Jumat sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebelum kita melanjutkan, Mister akan tanya kembali tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi anak-anak jangan mengabaikan video ini. Anak-anak nonton video ini sampai selesai, catat hal yang penting yang kalian catat, dan hari Jumat Mister akan tanya satu-satu, mulai dari siapa yang nanti tanya, Mister tanya duluan, siap-siap untuk Mister tanya, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi anak-anak silahkan nonton video, silahkan catat hal penting yang kalian catat, dan kalau mau tanya silahkan catat pertanyaannya hari Jumat, silahkan tanya ke Mister, dan Mister akan tanya anak-anak, kira-kira anak-anak nonton video ini atau enggak. Mister akan tanya kalian masih ingat pelajaran hari ini atau tidak, ya. Oke anak-anak, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye bye. Tuhan berkati. Ingat nonton video ini, catat penjelasan Mister. Hari Jumat kita akan tanya jawab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye bye.